A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik sahabat sumber inspirasi Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh, selamat pagi, selamat fajar. Menjawab kekhawatiran teman-teman yang menyatakan bahwa Buya mohon doa, saya sudah nikah belasan tahun tapi belum punya anak. Buya mohon doa, saya udah usia lanjut tapi belum punya suami, belum punya istri. Maka saran Buya satu, kenapa Allah tidak atau belum mengkaruniakan anak? Mungkin menurut Allah kita belum layak, belum pantas, belum bisa untuk mendidik anak, ya. Seperti halnya Buya memiliki anak, meminta motor, ya, kelas 5 SD. Kalaupun Buya misalkan punya uang untuk membeli motor, tapi tidak mungkin Buya belikan motor karena Buya tahu dia belum siap secara mental untuk mengendarai motor. Jadi Buya tidak memberi motor itu bukan karena pelit, ya, bukan juga karena tidak sayang. Justru bentuk sayang Buya kepada anak itu dengan tidak membelikan motor, ya. Tapi kalau misalkan anak Buya nanti sudah lulus SMP, ya, menginjak remaja, menginjak apa itu namanya, sudah melampaui akil baligh, insya Allah akan dibelikan, karena insya Allah sudah siap mentalnya, sudah tahu kalau misalkan nyelip, ya, tekniknya seperti apa. Kalau terlalu kencang bawa motornya, terlalu ngebut, konsekuensinya bisa celaka dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kelas 5 SD tidak akan bisa berpikir ke situ, yang penting bawa motor aja, tidak akan memperhatikan keselamatan, kepedulian terhadap pengendara yang lain. Nah itu, ya. Jadi kalau kita belum diberikan keturunan, itu bukan karena Allah tidak sayang. Justru bentuk kasih sayang Allah itu dengan cara tidak memberikan dulu keturunan atau anak, karena Allah menilai kita belum mampu, belum siap mengemban amanah yang sangat luar biasa besarnya, yaitu anak. Dikatakan itu adalah titipan Allah yang luar biasa, sampai-sampai Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya bunaya aniskur lillah, wahai anak-anakku, bersyukurlah kepada Allah. Ya, memaknai bersyukur itu kan luar biasa sekali, ya. Aniskur lillah, ya bunaya aniskur lillah, wahai anak-anakku, bersyukurlah kepada Allah. Karena kalau tidak bersyukur celaka. Kalau tidak bersyukur kita bisa repot di akhirat, mempertanggungjawabkan amanah yang telah Allah karuniakan. Maka bagi yang belum punya keturunan harus tetap bersyukur,
kalaupun tidak diberikan keturunan harus tetap bersyukur, karena masih banyak anak-anak yatim piatu yang mereka ingin memiliki orang tua, tapi qadarullah orang tuanya sudah meninggal menjadi yatim piatu. Ya, itu peluang bagi teman-teman yang belum memiliki keturunan untuk menjadi orang tua, ya, karena anak itu kan tidak harus terlahir dari rahim istri kita, tidak selalu. Makanya Rasul berpesan itu di dalam Al-Quran, surat Al-Imran ada itu, kita berbuat kebaik itu salah satunya itu wal yatama wal masakin, gitu ya, wal jaridil kurba, punya ponakan, ya nggak apa-apa itu kita anggap seperti anak sendiri, kita biayai sekolahnya, pesantrennya dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk menggapai predikat kita sebagai orang tua, ya. Banyak ladang pahala, ya, kalau kita mau sedikit membuka hati kita untuk mentafakuri, untuk evaluasi, untuk menelaah kenapa Allah tidak atau belum memberikan saya keturunan. Karena mungkin Allah itu ingin kita itu menjadi orang tua bagi orang-orang anak-anak yatim piatu gitu, yang butuh juga sebagai orang tua gitu. Itu satu. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang sudah usia lanjut, dikatakan usia lanjut mungkin 35 atau 40 tahun ya, tapi belum punya istri. Kalau menurut Buya jangan khawatir tentang jodoh, jangan khawatir tentang istri, karena jodoh kita itu sudah ada, ya. Semuanya udah ada di genggaman Allah. Tinggal kita itu yang perlu kita khawatirkan itu nanti kalau kita dapat jodoh, dapat suami atau dapat istri, kembali lagi kepada yang tadi, kita bisa amanah atau tidak. Jadi daripada sekarang banyak mengeluh kenapa belum punya jodoh, menurut Buya sekarang lebih baik fokusnya itu untuk menyiapkan diri kita. Ketika Allah memberikan jodoh itu nanti kepada kita, kita sudah siap secara lahir, siap secara batin, siap secara mental, siap secara finansial, ya, siap secara intelektual untuk mendidik istri kita, ya, siap secara emosi, siap secara spiritual, ya. Kita harus betul-betul meyakini bahwa jodoh kita itu sudah ada, tapi Allah rahasiakan, tidak akan tertukar, ya. Yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana kalau misalkan nanti Allah memberikan jodoh kepada kita tapi kita belum siap. Jadi fokusnya sekarang itu bagaimana kita memantaskan diri, ya, melayakkan diri untuk mendapatkan, untuk menjambut jodoh kita, karena jodoh itu kan cerminan kita, ya. Kita mendambakan sosok pasangan seorang yang bertanggung jawab. Syukur-syukur kalau misalkan sosok yang bertanggung jawab itu adalah sosok yang mirip artis, yang ganteng atau yang cantik, syukur-syukur. Kemudian yang soleh, yang baik, yang mapan secara materi, gitu ya. Kita mendambakan yang seperti itu. Tapi masalahnya, pertanyaannya adalah kita layak tidak mendapatkan pasangan seperti itu? Layak belum? Nah, itu tinggal tanya diri kita masing-masing. Kalau kita
ingin dapat jodoh yang mapan, yang ganteng, yang cantik, yang soleh, yang bertanggung jawab, ya, yang cerdas, ya kita harus sama-sama belajar untuk ke arah sana. Karena jodoh itu cerminan kita, gitu. Ketika nanti misalkan dapat jodoh, truk saja ijab kabul, menikah kita, ya, dapat suami atau dapat istri, maka di situ berhenti. Jangan berpikir ini jangan-jangan saya tuh salah jodoh, jangan-jangan ini bukan jodoh saya. Kenapa ya saya mendapatkan rumah tangga itu yang seperti ini, saya dapatnya malah yang seperti ini. Wah, jangan-jangan salah jodoh nih. Kayaknya ini harus isi horoh lagi, ini diceraikan atau terus lanjutkan rumah tangga atau bagaimana. Nah, itu pemikiran yang keliru. Jadi kalau misalkan mau teliti, mau waspada, mau sholat isi horoh, mau sholat hajat, itu harus dari sekarang. Ya, harus dari sekarang sambil kita berupaya, jangan berhenti. Perbanyak kenalan di mana-mana, perbanyak. Yang penting jangan PHP, perbanyak saja kenalan di mana-mana kita. Ya. Kemudian setelah nanti kita jadi aja ijab kabul menikah, maka di situ kita harus meyakini bahwa wanita yang kita nikahin ini atau suami yang menikahi saya ini adalah jodoh sudah yang paling terbaik dari Allah. Ya, sudah yang paling terbaik. Allah Maha tahu segalanya. Karena tidak mungkin Allah mempersatukan kita, karena tidak mungkin Allah menjodohkan dia dengan saya kalau bukan yang terbaik. Saya selama ini suka berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya jodoh yang terbaik. Nah, tiba-tiba Allah sebentar ya, ini saya lagi bikin video saya. Sementara tiba-tiba saya menikah dengan dia. Ini izin engkau, takdir engkau, keputusan engkau bahwa dia itu jodoh saya. Adapun nanti dirasa setelah rumah tangga begini, ada ini, ada itu, kok istri saya kebiasaannya begini, misalkan boros, atau suami saya kebiasaannya itu kalau jorok, buang sampah suka sembarangan dan sebagainya misalnya, itu berarti ladang pahala bagi kita. Bagaimana kita itu saling melengkapi, ya, satu sama lain. Bagaimana kita itu saling memahami satu sama lain, ya. Bagaimana kita itu satu sama lain sama-sama berproses, bertumbuh, saling melengkapi, ya. Karena kalau kita itu mencari jodoh yang ideal menurut kita, yang sempurna bagi kita, itu dijamin kita akan lama-lama ngejomblonya, ya, karena tidak ada sosok yang sempurna. Si ini kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Si ini kelebihannya mapan uangnya, tapi usianya sudah lanjut. Si ini memang sih masih muda, masih energik, tapi misalkan keuangannya tidak stabil. Si ini memang rupawan, ganteng, tapi aduh belum dewasa nih. Atau ada ini yang udah dewasa tapi ini agak keriput, terus giginya juga agak ompong misalkan, contoh. Jadi tidak ada yang sempurna. Semakin kita mencari yang sempurna, maka kita tidak akan menemukan. Nah gitu. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita itu saling menyempurnakan satu sama lain, saling melengkapi satu sama lain. Nah itu yang dimaksud Buya, ya. Jadi mulai sekarang stop khawatir, cemas tentang jodoh, ya. Jodoh itu semuanya ada di tangan Allah, di genggaman Allah, dan Allah akan memberikan jodoh, akan memberikan rumah, akan memberikan mobil, akan memberikan motor, akan memberikan uang, akan memberikan kesehatan, akan memberikan harta, akan memberikan pila, akan memberikan kebun kalau kita sudah siap, ya. Jadi Allah itu hanya memberi kepada kita kalau menurut Allah kita itu sudah pantas dan pas untuk diberi, ya. Kita bisa bayangkan bagi teman-teman yang sekarang mungkin usia 40 dengan ekonomi yang sangat mapan, dengan fasilitas yang memadai,
Kalian suka berpikir, ya Allah, kebayang ya kalau saya diberi fasilitas ini semua pada saat saya masih remaja, sebelum usia 25 tahun, saya diberikan fasilitas seperti ini. Kebayang tidak? Kita akan menjadi penjahat. Kebayang gitu. Jadi kembali lagi kita harus sering merenung, kita harus sering berpikir bahwa Allah itu hanya akan memberi, hanya akan menitipkan apapun kepada kita kalau menurut Allah kita sudah layak dan sudah pantas, sudah pas untuk mendapatkannya. Nah itu ya rekan-rekan yang dapat Buya sampaikan. Mulai sekarang jangan cemas, la takhaf wa la tahjan, ya, jangan cemas, jangan takut tentang semua yang masih ada di tangan Allah. Itu masih ada di tangan Allah dan Allah akan berikan kepada kita kalau kita sudah siap, kalau kita sudah menurut Allah sudah layak nih, orang sudah pandai bersyukur, ya udah akan aku beri. La khaufun alaihim walahum yahjanun. Salah satu karakter orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah, orang-orang yang disukai oleh Allah itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Makanya Buya berbagi salah satu doa yang luar biasa, efek sampingnya dari doa ini yang Buya rasakan ya. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Artinya, Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya saya, a'udzubika berlindung kepadamu, ya, a'udzubika minal Allahumma ini a'udzubika minal ajaji, minal hammi wal hazan, minal hammi dari bingung, wal hazan dan dari sedih. Udah sholat belum subuh? Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, dan aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal jubni, wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepadamu minal jubni dari pengecut, wal bukhl dan dari kikir, wa a'udzubika min ghalabati daini, dan aku berlindung kepadamu dari lilitan hutang, wa qahri rijal, dan dari kesenang-wenangan manusia, artinya dari kedoliman manusia. Ini doa harus terus kita amalkan. Setelah sholat kita amalkan, dalam sujud terakhir kita amalkan, setiap mendapatkan waktu yang santai kita amalkan. Jadi baca doa ini tidak harus selalu kita dalam keadaan dihimpit masalah, tidak, dalam waktu santai, dalam waktu rileks kita wiridkan ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, itu ya rekan-rekan, banyak cara agar kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Salah satunya adalah kita harus terus mengingat-ingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita tidak meminta untuk bernapas, Allah berikan bernapas. Kita tidak meminta jantung kita itu sehat, Allah sehatkan jantung kita. Kita tidak meminta ginjal kita, paru-paru kita, seluruh organ tubuh kita itu tidak minta sehat, tapi Allah sehatkan. Sementara kita diberikan misalkan saraf kejepit di kaki kiri atau di paha kiri, kemudian kita menggerutu, kita mengeluh seakan-akan dunia ini mau kiamat, seakan-akan Allah itu tidak memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Jadi kalau misalkan kita memiliki sakit gigi misalkan ya, sakit gigi syukur atau kufur. Nah kalau kita sakit gigi itu berarti
innalillahi ya Allah, sakit gigi yang paling dalam, ngilu. Karena sakit gigi itu adalah sakit gigi yang dramatisir, ya, yang dramatis. Sakitnya itu susah diungkapkan dan jarang ada yang jenguk. Aduh ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini saya sakit gigi. Lihat sakit gigi, innalillah, tapi lihat yang lain. Alhamdulillah. Banyakan yang sakit atau banyakan yang tidak sakit? Banyakan yang tidak sakit. Gigi kita sakit tapi mata kita tidak apa-apa. Telinga kita sembuh, mulut kita sembuh, otak kita sembuh, jantung kita sembuh, liver kita sembuh, paru-paru dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita hilang rasa syukur hanya karena mendapat sedikit kesulitan, termasuk soal teman-teman yang sekarang mengeluh atau misalkan mempertanyakan kenapa saya belum diberikan keturunan. Insya Allah kalau sudah waktunya Allah akan memberikan keturunan. Tapi usia saya sudah lanjut. Tidak ada istilah usia lanjut kalau Allah mau memberi, seperti halnya yang terjadi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan nikah ke Siti Sarah, ingin punya anak, tapi lama tidak punya anak. Akhirnya kan Nabi Ibrahim nikah kepada Siti Sarah, diberi anak, ya, diberi anak Ismail dulu apa Nabi Ishak dulu sih? Nabi Ibrahim punya anak teh Ishak dulu apa Ismail dulu? Apanya? Nabi Ibrahim punya anak dulu apa lagi? Ismail punya anak Ismail. Nah tapi setelah punya Ismail, akhirnya Nabi Ibrahim punya anak juga dari Siti Hajar, Nabi Ishak. Itu mereka sudah nenek-nenek, sudah kakek-kakek. Tapi Allah kalau sudah mau memberi tidak melihat umur. Nah ini kita harus baca sejarah, ya, sejarah para nabi. Nah dengan membaca sejarah maka tauhid kita akan semakin menguat. Allah kalau misalkan sudah mau memberi, tidak mengenal umur, sudah nenek, sudah kakek-kakek, Allah akan memberi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Memberikan anak itu sangat mudah bagi Allah. Apalagi memberikan jodoh, asal jangan pilih-pilih, jangan terlalu selektif. Insya Allah dapat, besok lusa juga insya Allah. Asal jangan terlalu milih-milih. Itu bagi Allah sangat mudah sekali, ya. Jangankan memberikan keturunan, jangankan memberikan anak, belah laut saja itu dibelah oleh Allah, ya. Ya Musa idri bi asokal bahar, belah saja itu lautnya, pukulkan tokatmu, akhirnya laut terbelah. Nabi Ibrahim yang harusnya terbakar hangus akhirnya bangkit, dan kata Nabi Ibrahim, aduh saya dibakar kok rasanya kayak di ruangan ber-AC. Jadi tidak ada yang mustahil kalau Allah mau menolong. Tapi rasa-rasanya ini mustahil juga kalau untuk saya, karena saya usia sudah lanjut, misalkan ya, uang tidak punya, rumah tidak punya, saya hidup ngontrak, mana ada yang mau kepada saya. Mustahil itu karena kebodohan kita. Kalau Allah mau nolong itu tidak ada yang mustahil, ya. Pak Lukuli mumkinin. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula kun fayakun. Seperti yang terjadi sekarang yang sedang viral, yang asalnya miskin, kere, hanya jualan seketika langsung jadi kaya raya, bisa umrah dan sebagainya. Itu kan sebetulnya kalau kita mau berpikir itu sebetulnya teguran, sebetulnya nasihat bagi kita dari Allah. Nah itu salah satu contoh. Nah itu ya rekan-rekan yang dapat Buya sampaikan pada subuh ini, walaupun bahasannya datar-datar ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik rekan-rekan, kalau ada yang benarnya itu mutlak taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalkan ada salah dan kelirunya itu mutlak, dan pasti ada salah dan kelirunya itu mutlak karena kebodohan Buya pribadi. Semoga bermanfaat khususnya bagi Buya sendiri dan umumnya bagi rekan-rekan yang menyimak, ya.
Mohon maaf. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.